menjelaskan nas-nas yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya itu dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran. Di mana di antara dalilnya, dalil pertama masalah warisan dalam Islam adalah itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Yang artinya Allah mensiarkan atau Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadanya tentang pembagian warisan untuk anak-anak, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, bahkan dikatakan masalah warisan ini dapat dipelajari di dalam tentang ilmu faraid. Ilmu faraid huwa fiqhul mawaridi wa ilmul hisabi al-muwassibu li ma'rifati ma yakhussu kulla haqqin min ad-zakah. Ilmu faraid adalah memahami tentang warisan. Wa ilmul hisabi, ilmu tentang berhitung, yang dapat menyampaikan untuk mengetahui bagian yang mengkhususkan setiap orang yang mendapat hak daripada harta peninggalan. Jadi Bapak Ibu, ilmu faraid ini dua. Pertama, harus paham tentang seluk-beluk di dalam pembagian warisan. Dan yang kedua, harus pandai berhitung, harus pandai matematik. Karena kadang-kadang Bapak Ibu banyak orang yang belajar ilmu faraid, ada yang paham tentang warisannya, tapi kadang bisa berhitung. Ini tidak mau. Atau ada yang paham berhitung, akan tetapi tidak memahami tentang bagaimana seluk-beluk cara pembagian warisan tersebut. Wa qawluhu adakum fadilah, daripada mempelajari ilmu faraid jazilun itu sangat besar sekali. Jazilun sangat banyak sekali. Lima ruya annahu nisful ilmi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan bahwa ilmu faraid itu nisful ilmi, itu separuh ilmu. Artinya Bapak Ibu, kalau kita tidak memahami, tidak mempelajari ilmu faraid belum sempurna lagi. Kenapa? Lita'alluqi bil mauti al-muqabbili lil hayati. Karena ilmu faraid ini ada hubungannya dengan kematian. Karena Bapak Ibu, kita hidup ini ada dua dimensi waktu, ketika hidup dan ketika mati. Adapun ilmu faraid itu hubungannya kalau seseorang ada yang meninggal dunia. Dan ilmu selain ilmu faraid itu semuanya hubungannya ketika kita hidup di dunia ini. Makanya dikatakan wahwa nisful ilmi, ilmu faraid itu separuh daripada ilmu. Ilmu kehidupan dan ilmu ketika kematian atau meninggal dunia. Wa qad hasa sallallahu alaihi wasallam ala ta'allumihi wa ta'limihi. Sungguh Rasulullah sangat mendorong, sangat menganjurkan ala ta'allumihi, untuk mempelajari ilmu faraid, wa ta'limihi, setelah belajar pandai kemudian mengajarkan ilmu faraid. Apalagi zaman kita sekarang ini Bapak Ibu, di antara kita hanya sedikit yang dapat memahami tentang ilmu faraid. Kalau boleh kita katakan ini sangat langka sekarang ini. Maka daripada itu banyak dalam masyarakat kita ketika membagi harta itu tidak sesuai dengan ilmu faraid.
Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan kepada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bunyi hadisnya ta'allamul faraid, pelajarilah oleh kalian, kata Rasulullah, akan ilmu faraid, wa 'allimuhun nasa, dan ajarkan olehmu agar ilmu faraid tersebut an-nasa, kepada manusia atau orang lain. Fa innahu nisful ilmi, sesungguhnya ilmu faraid itu adalah separuh ilmu. Wa huwa yuhsa, dan ilmu faraid ini banyak dilupakan orang. Yang artinya ya sa'u ilaihi nisyan, sangat mudah, sangat cepat sekali ilmu faraid ini dilupakan orang. Kenapa? Bitawaqqufi ala ilmil hisab, karena terhentinya ilmu faraid ini atas hitung-hitung. Nah, tadi dikatakan ada yang belajar ilmu faraid pandai sudah sebelumnya memahami, tapi berhitung tapi bisa. Tapi ini masih mudah Bapak Ibu. Kalau kita memahami seluk-beluk pemberian harta warisan, berhitung tapi bisa, kita bisa berbuat dengan kalkulator. Kemudian lagi waktisa di masa ini, dan sangat banyak sekali masalah-masalah yang berhubungan dengan ilmu faraid. Jadi Bapak Ibu, pengalaman kami pribadi, biasanya di dalam membagikan harta warisan itu sangat-sangat mudah sekali. Yang paling sulit itu untuk mendudukkan hartanya terlebih dahulu. Itu yang sulit. Mohon maaf, apalagi yang punya istri 2 atau istri 4. Punya istri 4, kawin pertama punya anak. Barangkali cerai atau meninggal, kawin lagi yang kedua. Padahal hartanya belum dibagi. Sampai istrinya 4 meninggal dunia, orang tersebut diribut biasanya anak-anaknya. Ini mohon maaf, biasanya kalau di antara anak-anak istri yang 4 tersebut, biasanya yang lebih menguasai harta anak istri pertama. Ini kebanyakan. Jadi kadang-kadang mendudukkan harta itu sulit. Di antara anak-anak istri yang mengatakan bahwasanya rumah ini sudah diberikan kepada saya, ini sudah diberikan kepada saya, yang akhirnya tidak tutup harta tersebut, maka tidak akan dapat dibagi warisan. Jadi kalau membagi warisannya Bapak Ibu, itu barangkali 5 menit selesai. Catatan, hartanya sudah ada kedudukannya. Nah, jadi ilmu faraid ini adalah ilmu yang sangat mudah hilang, yang sangat mudah dilupakan orang. Wa huwa awwalu ilmin yunzamu min ummati. Kata Rasulullah, ilmu faraid ini ilmu yang pertama kali yang dicabut daripada umatku. Nah, coba lihat sekarang Bapak Ibu. Di mana-mana orang yang pandai untuk membagikan faraid warisan tersebut itu sangat sedikit sekali. Yang dimaksud dengan awal-awal ilmu yang dicabut, aibi mauti ahli, jadi dengan meninggalnya orang yang ahli faraid. Ini kadang-kadang Bapak Ibu kami ngajarkan ilmu faraid di pesantren. Ketika baca hadis ini banyak yang terputar belajar. Karena ilmu yang pertama diangkat bukan ilmunya yang diangkat, tapi orang yang ahli ilmu faraid. Itu secara zahirnya. Tapi kembali lagi kepada ilmu tauhid.